warahmatullahi wabarakatuh. Halo para dewan juri dan sahabat semuanya. Bagaimana nih kabarnya? Pasti sehat kan? Perkenalkan, nama saya Arasya Hamzah Rahmawan dari SDBPI Kota Bandung. Kali ini saya akan bercerita daerah yang pastinya seru. Ada yang mau dengar ceritanya? Cerita ini diambil dari buku kumpulan cerita daerah yang ditulis oleh Gibran Maulana dan diterbitkan oleh Aksara Press dengan judul Malin Kundang. Di zaman dahulu, hiduplah seorang janda bernama Mande Rubaya dan anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Malin adalah anak yang pintar dan rajin. Mande Rubaya sudah tua, ia hanya bisa bekerja sebagai penjual kue. Suatu hari, Malin jatuh sakit yang teramat parah. Namun, ia dapat diselamat berkat kerja keras ibunya. Setelah sembuh dari sakitnya, Malin semakin disayang. Mereka adalah ibu dan anak yang saling menyayangi. Kini, Malin sudah tumbuh dewasa. Ia meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau. Jangan, nak. Ini takut terjadi apa-apa denganmu, nak, di tanah rantau sana. Menetaplah di sini, temani ibu. Ucap sang ibu sedih setelah mendengar Malin yang ingin merantau. Bu, tenanglah, tidak akan terjadi apa-apa denganku. Ucap sang Malin sambil menggenggam tangan ibunya. Ini kesempatan, Bu. Belum tentu setahun sekali ada kapal besar merapat di pantai ini. Aku ingin merubah nasib kita, Bu. Izinkanlah, minta Malin. Dengan berat hati, Mande Rubaya mengizinkan Malin pergi merantau. Baiklah, nak, ibu izinkan. Cepatlah pulang. Hati-hatinya, ucap ibunya dengan berat hati. Malin pun dibekali nasi bungkus sebanyak 7 kuah. Untuk bekalmu, nak, di perjalanan, ucap sang ibu sambil menyerahkan bekal itu kepada Malin. Kapal Malin pun pergi. Berhari-hari berlalu, hari yang lama bagi Mande Rubaya. Setiap pagi dan sore, Mande Rubaya selalu melihat lautan dan berkata, Malin, anakku, sudah sampai mana kamu berlayar? Ucap ibunya dalam hati. Setiap kali ada kapal yang merapat ke pantai itu, sang ibu selalu bertanya, apakah kalian melihat anakku, Malin? Bagaimana kabarnya? Kapan ia akan pulang? Apakah ia baik-baik saja? Sang ibu khawatir. Namun, setiap kali sang ibu bertanya kepada nahkoda ataupun awak kapal, tidak pernah ada jawaban, tidak pernah ada yang tahu tentang Malin. Bertahun-tahun berlalu, Mande Rubaya makin tua dan menderita. Ia terus mencari anaknya. Hingga suatu hari, nahkoda yang dulu membawa Malin membawa berita baik.
Mande, tahukah kamu bahwa anakku sudah menikah dengan putri yang cantik dan sangat kaya raya? Mande Rubaya yang mendengar itu pun langsung bahagia. Namun berbulan-bulan setelah mendengar berita itu, Malin pun tak kunjung pulang. Dia selalu berdoa setiap malam agar Malin cepat pulang dan selamat. Hingga beberapa hari tidak lama setelah itu, ada kapal besar minyak megah merapat ke pantai itu. Orang kampung semua berkumpul. Mereka mengira itu adalah kapal pangeran atau bangsawan kaya raya. Mereka menyambut kapal itu dengan meriah. Setelah itu keluarlah Malin dan istrinya. Sang ibu yang melihat anaknya dari kejauhan, ia langsung datang untuk memeluk anaknya. Sang ibu memeluk Malin dengan erat. Ia takut kehilangan anaknya lagi. Malin, anakku, kemana saja kau nak? Kenapa tidak mengirimi ibu kabar? Peluk, kata sang ibu. Sang Malin pun kaget karena ia dipeluk oleh wanita tua yang sudah renta. Istrinya berkata sambil meledah, "Ini kan ibumu, wanita jelek, ini ibumu. Kau bilang pada dulu, kau bilang ibumu adalah bangsawan yang kaya raya sederajat denganku. Mengapa kau berbohong padaku?" Ucap pedas istrinya. Mendengar perkataan istrinya, sang Malin mendorong ibunya terjatuh buruk dan berkata, "Wanita gila, aku ini bukan anakmu. Ibuku kaya raya, tidak kotor dan jelek sepertimu." Ucap Malin kasar. Mande Rubaya tidak menyangka bahwa Malin yang dulunya disayang melakukan seperti ini kepada dirinya. Saat Malin melihat sang Mande akan memeluk kakinya, ia langsung menendang sang ibu hingga terkapar di pasir. "Wanita gila, sudah aku bilang aku ini bukan anakmu. Ibuku kaya raya, tidak seperti kamu." Terlihat oleh Mande Rubaya kapangan selalu semakin menjauh. Mande Rubaya pun berdoa sambil duduk di pasir. "Ya Tuhanku, jika dia memang bukan anakku, Malin, aku maafkan dia. Tapi jika dia anakku, aku mohon keadilan-Mu ya Tuhan, untuk dia menjadi batu." Ucap sang ibu sambil menangis. Tiba-tiba langit menjadi gelap. Guntur datang. Hujan deras. Kapal Malin pun tersambar oleh petir hingga menjadi berkeping-keping. Esoknya sang Malin terdampar di sebuah pulau. Ia berkata, "Ibu, maafkan aku, ibu. Maafkan aku telah durhaka kepadamu, ibu." Namun semuanya terlambat. Malin perlahan-lahan berubah menjadi batu. Itulah Malin yang berubah menjadi batu, dikutuk oleh ibunya karena durhaka. Oh iya teman-teman, pesan moral dari cerita ini, jangan suka melawan orang tua, jangan pernah durhaka kepada orang tua juga. Terima kasih telah mendengarkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.